Ya, di mana kita akan mendengarkan sebuah sharing yang sangat luar biasa. Saya juga kenal dengan beliau. Beliau berasal dari Tulang Bawang, Lampung. Latar belakang beliau adalah seorang pengusaha. Dan dari bisnis ini, beliau sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan, ya, berupa Glory Trip dan DHO ke 9 negara gratis. Juga beliau juga menerima cash reward 5.000 US dollar. Siapakah beliau? Mari kita turunkan ego, rendahkan hati. Mari kita sama-sama belajar dari seorang God Lion Indonesia, Bapak Muhammad Harsha. Kepada Pak Muhammad Harsha, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Beng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lampung ya, dari Tulang Bawang Barat. Nah, pada malam hari ini saya dipercaya oleh para pengundang Bapak Ibu semua untuk men-sharingkan apa saja sih yang sudah kami lewatin di bisnis ini dan apa saja yang sudah kami dapatkan. Dan kira-kira apakah Bapak Ibu semua nanti bisa mengikut jejak kami. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa lihat sharing sedikit dari saya. Nah, saya bisa minta slide-nya mungkin Pak. Oke. Ini suara saya terima jelas ya Pak ya? Oke, Assalamualaikum. Selamat malam. Nah, ini saya langsung masuk slide berikutnya aja. Saya kenalan dulu ya. Kalau katanya tak kenal maka kita kenalan ya. Nah, jadi saya berasal dari keluarga kecil. Nah, saya 2 bersaudara Bapak Ibu. Saya dilahirkan di Kota Bangka. Pak, mungkin minta slide berikutnya langsung Pak, nggak apa-apa Pak. Maaf Bapak Ibu, sepertinya Bapak Muhammad Harsha ada kendala jaringan, kita tunggu sebentar. Ya langsung masuk lagi Pak ya. Slide-nya. Nah, ini latar belakang saya sebelum menjalankan Tiansi. Ya, ini ketika saya masih kuliah, terus saya pernah di tahun 2010 waktu itu saya pernah sempat bekerja di perusahaan pemasaran marketing perumahan ya, jadi jual tanah gitu Bapak Ibu. Halo Pak Gilang, ini suara saya terputus. Halo Pak. Halo Pak. Pak, ada lancar Pak. Lancar, saya bisa masuk ke slide berikutnya Pak. Sorry Pak. Nih. Ya, ini latar belakang saya sebelum join Tiansi ya Bapak ya. Jadi 2010 itu saya pernah bekerja di properti. Waktu itu saya diajak teman yang kebetulan dia punya rekan buka usaha properti. Nah, saya sempat waktu itu jabat posisi manajer Bapak Ibu. Nah, walaupun cuma 5 bulan akhirnya perusahaannya bangkrut dan semua karyawannya harus di-resign termasuk saya. Nah, terus selain itu juga saya pernah buka usaha. Jadi ceritanya saya pernah buka toko baju, saya pernah buka rumah makan juga ya Bapak ya, dan alhamdulillah ini semua untuk cukup bertahan hidup aja. Nah, sampai di tahun 2012 waktu dia saya diajak sama mertua, kita pernah usaha di Hasil Bumi. Ini fotonya waktu itu saya lagi di pabrik karet ya, salah satu pengepul karet di Tulang Bawang. Nah, di sini lumayan income-nya waktu itu Bapak Ibu. Nah, cuman di tahun 2014 itu ngalamin krisis ekonomi 2014, ekonomi harga-harga pada turun, dan singkatnya di tahun 2016 itu kita mengalami kerugian. Nah, itu kerugiannya sekitar ratusan juta. Mungkin buat para pengusaha di luar sana ratusan juta kecil, tapi menurut saya waktu itu gede banget Bapak Ibu, karena saya nggak tahu ini mau bayarnya dari mana. Nah, dan alhamdulillah tuh sampai suatu hari itu Pak Ruli ya, mentor saya, itu orang yang ngajakin saya di bisnis ini, beliau datang lagi follow up ke saya di 2015. Dia bilang, ayo deh coba kita jalankan lagi usaha ini, siapa tahu nanti bisa jadi solusi buat masalah hidup saya gitu ya. Nah, ini waktu itu saya foto dengan Pak Ruli Wahyudi ya. Beliau ini orang yang benar-benar tulus Bapak Ibu. Jadi dia waktu itu benar-benar follow up saya, ya, datang lagi ke Lampung untuk ngajakin saya bangun bisnis ini lagi. Ya, kita mulai lagi dari awal, nggak ada yang nggak mungkin nih. Waktu itu Pak Ruli bilang, ya mungkin hari ini kamu punya hutang banyak, tapi insya Allah nanti ada jalan. Nah, yang saya belajar dari beliau ini Bapak Ibu, dari sosok Pak Ruli Wahyudi ini, beliau ini selalu punya pikiran positif yang luar biasa. Nah Pak, mungkin minta slide berikutnya. Nah, jadi Pak Ruli bilang, ketika kita memiliki tadi kan kondisinya saya negatif nih Bapak Ibu. Negatif kenapa? Karena saya berpikirnya saya udah punya utang ratusan juta,
Terus bagaimana saya menjalankan bisnis ini. Nah, Pak Ruli itu mengajarkan saya untuk berpikir positif lagi. Kenapa? Karena ketika kita berpikir positif, kita akan merasa tuh jadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, itu yang saya dapetin. Nah, setelah saya ngedapetin perasaan yang, waduh ini kayaknya saya masih bisa bangkit lagi, insya Allah di TNC-nya. Saya coba berjuang sekali lagi, dan perjuangan sekali ini saya harus ambil komitmen yang besar, saya harus sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Nah, karena memang di bisnis ini, next Pak, nggak apa-apa di slide berikutnya. Di bidang apapun Bapak Ibu, nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang hebat. Nah, kita bisa sukses dari rata-rata kebanyakan orang bukan karena volume otak orang itu lebih gede. Volume otak kita sama aja kok. Yang ngebedain itu karena kita mencari satu informasi ya, lebih banyak dari orang lain. Dan beruntung Bapak Ibu pada malam hari ini, Bapak Ibu datang ke live seminar pada malam hari ini ya, dan ngelihat informasi lebih dari orang lain. Dan setelah Bapak Ibu dapat ini, nah nanti Bapak Ibu bisa action 1 kali lebih banyak daripada orang-orang kebanyakan Bapak Ibu. Nah, saya mau liatin proses saya Bapak Ibu. Ini prosesnya ngebangun. Jadi waktu pas 2015 diajakin Pak Ruli lagi, saya mulai ngebangun lagi bisnis ini secara serius Bapak Ibu ya. Nah, ini proses perjalanan saya. Nah, saya bangun tim di Bengkulu, di Sumatera, Bengkulu itu di Sumatera, ke Pulau Bangka. Terus saya juga bangun di Kota Semarang, di Medan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ada kota yang jadi bisnisnya, tapi ada juga yang enggak. Nah, ini lebih kurang perjalanan bisnis saya, Pak, lihatin. Nah, sebelum pandemik ini, Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis secara offline ya. Dan hari ini kita bersyukur kita hari ini bisa menjalankan bisnis secara online. Kenapa? Karena kalau dulu saya ketika bantu tim saya harus datang ke kota tersebut. Nah, pada hari ini saya pengen bantu tim saya di luar kota, saya cukup dari rumah aja Bapak Ibu. Karena bisa dengan live streaming seperti ini, kita bisa bantu mereka. Nah, kita lihat Pak, next Pak. Nah, ini proses perjuangan saya. Nah, kalau dilihat itu saya naik gunung, itu di depan itu mobil mogok pas tanjakan, jadi saya pas di belakangnya itu kalau pas turun mobilnya luar biasa nih. Ini proses saya ngebangun bisnis ini ya. Terus saya ke Bangka itu saya naik kapal. Waktu itu memang karena uangnya belum cukup ada Bapak Ibu. Saya kemana-mana tuh masih lewat jalan darat, nyebrang laut gitu ya, sampai akhirnya ya saya bangun bisnis ini tuh kemana-mana, naik pesawat juga dan segala macam. Ini ada momen-momen di mana saya berjuang di bisnis ini, ngebantu tim saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di situ, saya pakai baju, itu ada beberapa baju itu yang tulisannya God Lion Tien. Nah, itu baju bukan baju saya, nah itu baju dikasih Pak Ruli, karena Pak Ruli itu bilang kayak gini, kita itu bisa nyontoh kisahnya Siti Hajar, dia bilang kayak gitu. Jadi Siti Hajar ini, itu kan waktu pas Ismail anaknya kehausan, itu dia mencari mata air tadi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah Bapak Ibu. Itu bolak-balik ya sampai 7 kali, dan akhirnya Allah nurunin ngeluarin mata air itu malah di bekas injekan kakinya si anaknya. Nah, kadang-kadang gini Bapak Ibu, orang tuh banyak berpikir saya ketika harus bangun di sini, ketika saya harus jalanin ini harus dapat hasilnya di sana. Tapi ternyata kadang-kadang rencana Allah tuh jauh lebih indah daripada itu Bapak Ibu. Dan saya lakuin adalah bagaimana saya bawa Bapak Ibu tekad saya. Saya berjuang, saya mau kejar God Lion waktu itu. Saya afirmasi sampai bajunya saya pakai terus kemana-mana. Ini sengaja yang saya tampilin foto-foto ini. Saya berpikir selama saya berjuang, insya Allah nanti Allah akan buka jalannya. Tugasnya itu berjuang, tugasnya berdoa. Jadi sambil berjuang tuh saya sambil berdoa Bapak Ibu, dan alhamdulillah tepat di tahun 2019 kemarin ya, itu saya naik peringkat sebagai New God Lion, dan luar biasa Bapak Ibu. Next Pak Gilang, hasil-hasil yang saya dapetin itu yang pertama di 2 tahun pertama saya menjalankan itu saya lunas hutang 390 juta Bapak Ibu ya. Terus saya bisa rehab rumah, tadi rumah sudah saya bangun, ini saya rehab rumahnya aja sampai bangun pagar belakang itu totalnya 600-an juta, karena ini rumahnya tuh lebar 11,5 kali 24 meter. Nah itu kalau tanahnya itu 12 meter dikali 37 meter, jadi pagar belakangnya tuh gede banget Bapak Ibu ya. Nah terus juga saya beli 2 mobil dari bisnis ini, terus saya juga punya tabungan, terus tabungnya selain uang, saya juga tabung beberapa tanah Bapak ya, dan saya totalin Bapak Ibu dengan nilai kenaikannya, itu yang saya dapetin selama 4 tahun nih, dari 2015 sampai 2019 kemarin, itu saya hitung-hitung kurang lagi sedikit dari 2 miliar. Dan luar biasa bisnis ini bisa ngasih penghasilan sebesar itu. Jadi yang saya dapetin itu bukan cuma dari margin, tapi dari bonus juga Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu mulai menjalankan usaha ini, para mentor Bapak Ibu tuh akan mengajarkan bagaimana cara menjual produk ini secara online. Nah, nanti ketika kita jualan tadi, kita dapat marginnya, kita dapat profitnya, dan dapat bonusnya juga. Nah, terus selain itu juga kita bisa lihat ya, ini
perjalanan saya dan 100% saya dapetin dari bisnis ini semua, Bapak Ibu. Saya ke Cina 2 kali, ke Thailand 2 kali, ke Korea 2 kali, yang sekali terakhir kemarin sama istri saya. Tuh dia bilang, wah ini kayak mimpi ya, saya bisa keluar negeri. Biasanya cuma lihat Korea ini cuma dari drakor doang. Nah biasanya kalau ibu-ibu kan senengnya drakor ya Bapak Ibu ya. Dan istri itu tuh luar biasa senang banget. Dia bilang, nih kapan lagi kita keluar negeri, saya mau ikut lagi. Dan alhamdulillah saya bersyukur Bapak Ibu, saya ketemu lagi bisnis ini, di follow up lagi sama Pak Ruli, dan akhirnya saya jalankan secara serius, dan ini yang saya dapetin. Nah, apa yang saya cerita ini nggak penting Bapak Ibu, yang paling penting nanti bagaimana nanti cerita Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Nah ini motivasi terbesar saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Next Pak. Bisa minta slide berikutnya Pak Gilang? Nah, ini motivasi terbesar saya menjalankan bisnis ini buat kedua orang tua saya Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau cerita sedikit, Papa saya ini latar belakangnya PNS, tapi beliau punya usaha sampingan, dia dagang kerupuk Bapak Ibu. Jadi kami dibesarkan oleh papa saya berdua bersaudara sama adik saya dibesarkan dari keringat jerih payah orang tua saya. Jadi dia menahan dirinya selama puluhan tahun untuk tidak jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah setelah saya bertemukan lagi dengan bisnis ini, mereka mau kemanapun, kalau diulang, Bang, Papa mau pulang ke Padang. Papa saya orang Padang Bapak Ibu ya, mama saya orang Bangka. Saya bisa kasih mereka ongkosnya Bapak Ibu buat pulang. Karena papa saya hari ini sudah tidak bekerja lagi, dia seorang pensiunan, dan ibu saya cuman ibu rumah tangga. Ini proses foto-foto mereka jalan-jalan Bapak Ibu ya. Next Pak. Nah ini yang luar biasa, bukan cuman itu. Yang saya dapetin adalah kebebasan waktu. Memang ketika 3 tahun pertama saya menjalankan bisnis ini ya, dari 2015 sampai 2018 itu saya benar-benar berjuang sampai saya nggak punya waktu banyak buat keluarga. Istri saya, anak saya itu sering saya tinggalin karena saya harus keluar kota. Tapi luar biasa dari 2019 sampai 2020 saya punya waktu lebih bebas. Saya bisa ngajak orang tua saya jalan-jalan, saya bisa jemput mereka mau kemana gitu. Ini foto waktu itu dengan adik saya. Adik saya itu tinggal di Jakarta, saya di Lampung, mama di Bengkulu sama papa. Jadi saya bisa jemput mereka, saya bisa antar mereka kemana mereka mau. Dan saya selalu nyiapin dalam waktu 1 bulan itu untuk pulang ke rumah. Nah ini karena COVID aja ya, ada pandemik, saya jadi nggak pulang ke Bengkulu Bapak Ibu. Dan luar biasa, dari bisnis ini juga, saya bisa tambahin mama sama papa waktu itu mau berangkat umroh. Nih umrohnya di bulan Ramadan ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi, Bang, Papa mau umroh, kira-kira enaknya berangkatnya kapan ya? Terus saya bilang, tuh kayaknya kasih kode nih Papa, di dalam hati saya bilang ya. Kalau Papa mau berangkat sekarang juga nggak apa-apa, nanti coba cari travel umrohnya, kalau kurangnya berapa, insya Allah Abang tambahin. Dan alhamdulillah itu tepat di bulan Ramadan nih, ini Ramadan 2018, Papa saya berangkat umroh sama Mama. Dan beliau senang banget karena ini momen pertama mereka nginjekin tanah Mekah untuk ibadah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, di bisnis ini bukan cuma materi yang kita dapetin, tapi kita bisa dapetin kebebasan waktu juga. Yang kita bisa dapetin selain kebebasan waktu dan materi, kita bisa dapat kebanggaan. Kenapa? Karena kita bisa jauh lebih dekat dengan keluarga kita. Dan saya bersyukur Bapak Ibu lewat bisnis ini, saya bisa sering ketemu dengan keluarga saya walaupun kita berbeda kota. Dan yang terakhir dari saya Bapak Ibu, bukan bagaimana Anda bisa sukses, tapi bagaimana Anda bisa berjuang di bisnis ini terus bisa kasih yang terbaik buat keluarga kita semua Bapak Ibu. Jadi yang luar biasa dari bisnis ini, saya ingat selalu omongan Pak Ruli ya. Pak itu bilang kalau seandainya kita punya upline namanya Pak Erick Yong. Pak Erick Yong nggak ambil keputusan join di bisnis ini Bapak Ibu, nggak akan ada seorang direktur Rizky Kanata yang punya perubahan hidup luar biasa. Kalau Pak Rizky Kanata nggak ambil keputusan buat join di bisnis ini, tidak akan ada seorang Ruli Wahyudi yang bisa sukses dari bisnis ini. Kalau seorang Pak Ruli Wahyudi tidak bergabung di bisnis ini, tidak akan ada seorang Pak Julijar. Ini teman kuliahnya Pak Ruli Wahyudi, orang Lampung, ngambil bisnis ini dan bawa ke Lampung, dan akhirnya saya bisa join Bapak Ibu. Saya bisa bergabung di bisnis ini. Dan berkat nanti Bapak Ibu ngambil keputusan ini, bukan hanya Bapak Ibu yang berubah hidup, dan insya Allah akan banyak ribuan orang bahkan yang berubah hidup gara-gara keputusan Bapak Ibu malam hari ini. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Apapun keputusan Anda nanti, Anda bisa tanyakan lagi dengan pengundang Anda. Anda bisa cari informasi lebih lengkap. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.